Berikutnya kita masuk ke kingdom Animalia. Animalia itu dibagi menjadi dua lagi, kelompok hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang dan vertebrata atau kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Kita akan bahas contoh-contoh dari invertebrata. Invertebrata tadi dibagi menjadi 8, ini dia pembagiannya. Nah, untuk kelompok porifera, gambarnya seperti ini. Yang sering menonton acara kartun SpongeBob pasti tahu ya, yang kuning seperti ini. Ini sengaja Miss ambil gambar yang diedit supaya mengingatkan kita bahwa porifera itu salah satu contohnya adalah SpongeBob. Nah, ini sebenarnya bahasa sehari-harinya disebut dengan Spongilla, hewan spons. Ini adalah kelompok hewan. Jadi jangan disangka ini adalah tumbuhan atau bebatuan ya, ini adalah kelompok hewan. Nah, berikutnya adalah Coelenterata. Coelenterata itu adalah hewan yang memiliki rongga di dalam tubuhnya. Nah, ini anemon laut, bisa kita lihat di sini. Kemudian ubur-ubur, ini adalah contoh-contoh dari Coelenterata. Berikutnya ada Platyhelminthes. Platyhelminthes itu adalah hewan-hewan yang memiliki tubuh yang pipih. Salah satu contohnya ini adalah siput laut, ataupun misalnya kalau kalian pernah melihat itu adalah cacing hati dan cacing pita. Itu juga bentuknya pipih, maka mereka termasuk ke dalam golongan Platyhelminthes. Berikutnya adalah nematoda. Nematoda itu adalah kelompok cacing hewan di mana tubuhnya itu tidak memiliki segmen, tidak memiliki bagian-bagian seperti cacing tanah yang dia ada garis-garis di sini. Jadi dia mulus saja dan kita tidak tahu yang mana bagian kepala dan yang mana bagian ekor. Itu ciri-ciri dari nematoda. Nah, kemudian kita masuk ke Annelida, di mana contoh hewan yang termasuk ke dalam golongan Annelida adalah ciri-cirinya tubuhnya bersegmen atau memiliki semacam ruas. Memiliki segmen kecil-kecil seperti ini salah satu contohnya. Kemudian cacing tanah juga adalah kelompok dari Annelida. Masih banyak lagi pembagiannya, tetapi untuk kelas 7 ini kalian hanya perlu membahas atau mengetahui yang umumnya saja. Nah, kita masuk ke kelompok Arthropoda. Arthropoda itu maksudnya adalah hewan-hewan yang memiliki kaki berbuku-buku atau kakinya berruas-ruas ya. Nah, contohnya di sini ada seperti lobster, kupu-kupu, kemudian kelompok insekta atau serangga, kemudian laba-laba, dan kelompok kaki seribu seperti ini ya, atau kelabang. Kemudian kita masuk ke kelompok Echinodermata. Echinodermata itu adalah hewan yang memiliki permukaan tubuh berduri atau agak tajam. Nah, contohnya adalah seperti ini bintang laut, ini juga bintang laut, kemudian ini semacam bintang laut juga. Ini adalah bulu babi. Kemudian ada kelompok Mollusca atau hewan yang bertubuh lunak. Contoh-contohnya seperti ini ya. Ada keong, ada siput, ada juga sejenis siput juga. Kemudian ada kerang, ada gurita, ada chiton, dentalium, dan lain sebagainya. Nah, baik, kita lanjut ke kelompok vertebrata. Vertebrata itu dibagi menjadi 5, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kelompok Pisces, ikan laut, ikan air tawar, banyak contoh jenis-jenisnya ya. Ini hanya tampilkan sebagian di sini. Yang penting kelompok Pisces itu adalah kelompok ikan. Kemudian kelompok amfibi, kodok dan katak. Ada juga dia salamander ya. Tapi di sini tidak ditampilkan. Tapi ini adalah ini beberapa jenis dari contoh amfibi. Kita masuk ke kelompok reptil. Di sini ada juga berbagai macam jenis. Ada ular, iguana, kemudian bunglon, kura-kura, penyu, buaya, kadal, dan lain sebagainya. Kelompok aves yaitu kelompok unggas. Contohnya ini burung kolibri, burung flamingo, penguin, dan lain sebagainya. Dan ayam juga termasuk ke dalam kelompok aves. Yang terakhir ini adalah kelompok mamalia.
yaitu manusia, salah satunya contoh mamalia, kemudian beruang, kemudian gajah, dan masih banyak lagi lah hewan-hewan yang termasuk ke dalam kelompok mamalia. Nah, Miss sudah menjelaskan contoh-contohnya, tapi kalian bisa juga membahas atau mencari tahu dari sumber lain, atau juga dari buku bos kalian, boleh kalian baca kembali. Karena tugas kalian mencatatkan hal-hal penting dari penjelasan Miss yang telah Miss jelaskan di video ini. Baik, sekian saja penjelasan Miss pada hari ini. Semoga kalian bisa belajar sendiri, mandiri. Semoga penjelasan Miss yang singkat kali ini boleh kalian perdalam lagi masing-masing di rumah. Boleh kalian cari tahu lagi ciri-ciri khusus dari setiap individu, karena 5 kingdom ini banyak memang yang harus kita dalami, tapi Miss hanya menjelaskan contoh-contohnya saja agar kalian tidak merasa asing dengan istilah-istilah biologi dan juga tidak bingung yang mana contohnya. Baik, jadi kalian akan mencatatkan hal-hal penting dari penjelasan Miss di video ini, kemudian catatannya akan kalian kumpulkan nanti di postingan Miss yang Miss posting di Google Classroom. Selamat pagi, selamat belajar.